Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Rizka Wulandari dari kelas 10 MIPA 4 nomor absen 30. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu media pembelajaran elektronik atau salah satu media yang digunakan saat pembelajaran jarak jauh ini di SMA Negeri 1 Ubud, yaitu e-learning. E-learning merupakan salah satu media pembelajaran yang digunakan pada saat pembelajaran jarak jauh saat ini. E-learning merupakan gabungan dari dua kata, yakni elektronik dan learning. Secara harfiah, e-learning adalah pembelajaran secara elektronik atau proses belajar mengajar yang dilakukan secara online. Dalam praktiknya, e-learning memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana pembelajarannya. Umumnya, e-learning bisa dilakukan melalui media perantara internet berbasis web. Jadi, semua materi, kuis, bahkan ajar bisa diakses melalui sebuah situs web. Contohnya seperti media pembelajaran yang saat ini digunakan di SMA Negeri 1 Ubud, yaitu NESA e-learning. Tujuan pembelajaran e-learning adalah untuk meningkatkan daya serap para peserta didik atas materi yang diajarkan, meningkatkan partisipasi aktif dari para siswa, meningkatkan kemampuan belajar mandiri, dan meningkatkan kualitas materi pembelajaran. Sama seperti prinsip online pada media lainnya, proses belajar mengajar dalam e-learning jadi bisa dilakukan dimanapun, kapanpun. Jadi, walaupun jarak rumah antara pelajar dan pengajar berjauhan, tidak akan menjadi permasalahan. Diharapkan dapat merangsang pertumbuhan inovasi baru para siswa, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Fungsi e-learning. 1. Suplemen. Dikatakan berfungsi sebagai suplemen apabila peserta didik mempunyai kebebasan memilih apakah ingin memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak. Sekalipun sifatnya opsional, peserta didik yang memanfaatkan tentunya akan memiliki tambahan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, tidak ada kewajiban atau keharusan bagi peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran elektronik. Fungsi komplement. Apabila materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima di kelas. Komplement atau pelengkap. E-learning sebagai komplement berarti materi-materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi sebagai pengayaan atau remedial. E-learning dapat dikatakan sebagai pengayaan jika peserta didik diberikan kesempatan untuk mengakses materi pembelajaran elektronik secara khusus dikembangkan untuk mereka. Tujuannya untuk memantapkan tingkat penguasaan materi pembelajaran yang telah diterima di kelas. E-learning dikatakan sebagai remedial jika peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pembelajaran saat tatap muka, diberi kesempatan untuk memanfaatkan materi yang ada dalam pembelajaran elektronik yang khusus dirancang untuk mereka. Yang ketiga, fungsi pengganti atau substitusi. Tujuannya agar para siswa dapat secara fleksibel mengelola kegiatan belajar sesuai dengan waktu dan aktivitas lain sehari-harinya. Manfaat e-learning. 1. Penggunaan e-learning untuk menunjang pelaksanaan proses belajar untuk meningkatkan daya serap peserta didik atas materi yang telah diajarkan. Kedua, meningkatkan partisipasi aktif dari peserta didik sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih menarik dan tidak monoton. Ketiga, meningkatkan kualitas pendidik dan pelatihan, di mana materi yang diberikan oleh pendidik akan meningkatkan kualitasnya, karena bisa mengambil dari berbagai sumber yang ada. Keempat, meningkatkan kemampuan belajar mandiri peserta didik, sehingga peserta didik tidak selalu bergantung kepada temannya. Kelima, meningkatkan kemampuan menampilkan informasi dengan perangkat teknologi informasi, di mana dengan perangkat biasa sulit dilakukan. Kelebihan e-learning. 1. Adanya fasilitas yang disebut e-moderating, di mana pengajar dan siswa dapat saling berkomunikasi dengan mudah dan cepat. Kedua, bahan-bahan pembelajaran dapat diakses kapanpun dan dimanapun, selama ada koneksi internet untuk mengaksesnya. Yang ketiga, baik pengajar maupun siswa dapat melakukan diskusi dengan jumlah peserta yang banyak. Keempat, meningkatkan kemampuan siswa dan guru terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi. Yang kelima, pada pembelajaran di e-learning, siswa dituntut untuk aktif karena penilaian berdasarkan partisipasi siswa di e-learning. Keenam, tidak membutuhkan ruang khusus tatap muka.
dan mempersingkat waktu pembelajaran dan efisiensi waktu dan biaya. Yang ketujuh, kehadiran dan penilaian dapat mudah dinilai dari keaktifan siswa dalam berpartisipasi pada kegiatan di e-learning. Yang kedelapan, pengajar dan siswa dapat menggunakan bahan ajar terstruktur di internet. Kekurangan e-learning. 1. Sulitnya mengontrol etos belajar masing-masing siswa. Mereka yang malas akan sangat tertinggal. Kedua, kesulitan sering muncul sewaktu-waktu pada koneksi internet yang buruk. Ketiga, tidak semua wilayah memiliki koneksi internet yang memadai. Yang keempat, interaksi secara langsung antara pengajar dan siswa akan berkurang. Yang kelima, akan mengabaikan aspek akademik atau sosial dan sebaliknya, dapat mendorong aspek komersial. Sekian video yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.